Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang linear programming, the simplex method, fungsi maksimumkan, perencanaan produksi jenis sabun. Mata kuliah penelitian operasional dengan dosen pengampunya yaitu Bu Eni Aryani. Di sini kami dari kelompok 4, Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik dan Sains, Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jawa Timur, Ganjil 2024-2025. Sebelum kita lanjut ke materi, di sini kita akan berkenalan lebih dahulu. Saya Gea Fauzira Hanifa dengan NPM 23032010142 sebagai ketua. Saya Muhammad Nur Sani dengan MPM 230320101431 sebagai Wakil Ketua. Saya Sultan Ahmad Hussein, saya bernomor NPM 23032010149 dan saya sebagai anggota. Saya Nadita Kansama Deuriawan dengan NPM 23032010151 sebagai anggota. Lalu studi kasus. PT Unilever bermaksud membuat tiga jenis sabun, yaitu sabun bubuk, sabun batang, dan sabun cair. Untuk itu dibutuhkan tiga macam zat kimia, yaitu zat kimia A, zat kimia B, dan zat kimia C. Jumlah zat kimia A yang tersedia adalah untuk A sebanyak 450 kilogram, B sebanyak 300 kilogram, dan C sebanyak 500 kilogram. Untuk membuat 1 kilogram sabun bubuk diperlukan 2 kilogram zat kimia A, 4 kilogram zat kimia B, dan 3 kilogram zat kimia C. Untuk membuat 1 kilogram sabun batang diperlukan 5 kilogram zat kimia A, 3 kilogram zat kimia B, dan 1 kilogram zat kimia C. Dan untuk membuat 1 liter sabun cair diperlukan 4 kilogram zat kimia A dan 1 kilogram zat kimia B, lalu 3 kilogram zat kimia C. Bila keuntungan yang akan diperoleh setiap 1 kilogram sabun bubuk sebesar Rp400, sabun batang sebesar Rp500, dan sabun cair sebesar Rp200, berapa banyak masing-masing sabun yang sebaiknya diproduksi agar dapat memaksimalkan total keuntungan? Selesaikan persoalan tersebut dengan the simplex method. Selanjutnya penyelesaian. Sabun bubuk memiliki kandungan zat A sebesar 2 kilogram, zat B sebesar 4 kilogram, zat C sebesar 3 kilogram dengan keuntungan Rp400. Sabun batang memiliki kandungan zat A sebesar 5 kilogram, zat B 3 kilogram, zat C 1 kilogram dengan keuntungan Rp500. Sabun cair memiliki kandungan zat A sebesar 4 kilogram, zat B 1 kilogram, zat C 3 kilogram dengan keuntungan Rp200. Kapasitas zat kimia A sebesar 450 kilogram, zat kimia B sebesar 300 kilogram, zat kimia C sebesar 500 kilogram. Fungsi tujuan memaksimumkan Z sama dengan 400x1 ditambah 500x2 tambah 200x3. Dengan batasan-batasan 2x1 ditambah 5x2 tambah 4x3 lebih kecil sama dengan 450. 4x1 ditambah 3x2 tambah x3 lebih kecil sama dengan 300. 3x1 ditambah x2 tambah 3x3 lebih kecil sama dengan 500. Dan x1 sampai x3 lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya, untuk mengubah batasan-batasan tersebut menjadi bentuk standar, perlu kita menambahkan variabel slack, di mana variabel slack ini merupakan modal matematis untuk mengubah bentuk lebih kecil sama dengan menjadi sama dengan. Di sini ada tiga batasan, maka kami juga menambahkan tiga variabel slack, yaitu x4, x5, dan x6. Untuk penempatannya, kita sesuaikan dengan jenis kolom. Jadi untuk bentuk standarnya sendiri, yaitu fungsi tujuan memaksimumkan, Z sama dengan 400x1 ditambah 500x2 tambah 200x3 tambah 0x4 tambah 0x5 tambah 0x6. Selanjutnya kita rubah ke ruas kiri menjadi Z min 400x1 min 500x2 min 200x3 min 0x4 min 0x5 min 0x6 sama dengan 0. Dengan batasan-batasan 2x1 ditambah 5x2 tambah 4x3 tambah x4 sama dengan 450. 4x1 ditambah 3x2 tambah x3 tambah x5 sama dengan 300. 3x1 ditambah x2 tambah 3x3 tambah x6 sama dengan 500. Dengan x1 sampai x6 lebih besar sama dengan 0. Nah, selanjutnya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut,
kita dapat mengalokasikan angka yang diketahui pada tabel penyelesaian step 1. Perlu diingat, yang memiliki nilai A atau laba adalah yang akan kita cari rencana produksinya. Jadi untuk langkah pertama, yaitu menentukan kolom kunci dengan melihat angka dengan nilai negatif terbesar pada baris ZC min CC. Di sini ada pada X2 yaitu min 500. Kemudian untuk mencari baris kuncinya sendiri, yaitu kita perlu membagi angka yang ada pada RHS dibagi dengan angka yang terkena kolom kunci. Di mana untuk X4 adalah 450 per 5 sama dengan 90. Kemudian X5 yaitu 300 per 3 sama dengan 100. Kemudian untuk X6 yaitu 500 per 1 sama dengan 500. Untuk baris kuncinya sendiri, kita lihat hasilnya di mana yang memiliki nilai positif terendah. Di sini terdapat pada X4 yang dimana diperoleh hasil 90, yang dimana merupakan positif terkecil. Jadi untuk baris kuncinya ada pada X4. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan, yang dimana perhitungan ini kita menggunakan cara kedua untuk baris ZC min CC. Baris pertama merupakan baris min CC itu sendiri. Kemudian yang baris kedua adalah garis kunci, yang dimana baris kunci tersebut kita dapatkan dari hasil X4 tadi yang kita pilih sebagai baris kunci, dibagi dengan angka yang ada pada baris X4 yang merupakan pertemuan antara kolom kunci dan juga baris kunci, yaitu senilai 5. Jadi untuk baris kuncinya sendiri yaitu 2 per 5, 5 per 5, 4 per 5, 1 per 5, 0 per 5, 0 per 5, 450 per 5. Sehingga didapatkan untuk baris kuncinya sendiri yaitu 2 per 5, 1, 4 per 5, 1 per 5, 0, 0, 90. Kemudian untuk min 500 adalah angka dari baris ZC min CC yang terkena pada kolom kunci. Jadi untuk perhitungannya sendiri yaitu min 400 dikurangi min 500 dikali 2 per 5 hasilnya min 200. Kemudian min 500 dikurangi min 500 dikali 1 sama dengan 0. Sampai dengan 0 dikurangi min 500 dikali 90 sama dengan 45.000. Kemudian untuk baris 2 sendiri yaitu di mana baris pertama merupakan baris kedua. Kemudian untuk baris kedua adalah baris kunci. Untuk angka 3 sendiri adalah angka pada baris 2 yang di mana terkena kolom kunci. Untuk perhitungannya sendiri yaitu 4 dikurangi 3 dikali 2 per 5 sama dengan 14 per 5. Kemudian 3 dikurangi 3 dikali 1 sama dengan 0 sampai dengan 300 dikurangi 3 dikali 90 sama dengan 30. Untuk baris ketiga sama seperti baris pertama, yaitu baris atas didapatkan dari tabel sebelumnya. Untuk baris bawah dalam kurung didapatkan dari baris kunci. Untuk yang di luar kurung didapat dari baris ketiga yang terkena di kolom kunci. Untuk perhitungannya masih sama, yaitu 3 dikurangi 1 dikali 2 per 5 didapatkan hasil 13 per 5. Lalu untuk 1 dikurang 1 dikali 1 sama dengan 0, sampai dengan 500 dikurangi 1 dikali 90 didapatkan hasil 410. Setelah didapatkan hasil sebelumnya, selanjutnya dimasukkan nilai-nilai tersebut atau hasilnya ke dalam tabel. Bisa dilihat bahwasannya pada baris ZC min CC masih terdapat nilai yang minus, sehingga masih diperlukan perhitungan kembali. Pilih kolom kunci dengan minus terbesar, yaitu min 200, dan baris kunci dari pembagian RHS dibagi nilai kolom kunci pada masing-masing barisnya. Pada baris pertama, yaitu 90 dibagi 2 per 5, didapatkan hasil 225. Lalu pada baris kedua, yaitu 30 dibagi 14 per 5, didapatkan hasil 75 per 7. Lalu pada baris ketiga, 410 dibagi 13 per 5, didapatkan hasil 2050 per 13. Sehingga dipilih baris kunci yaitu pada baris kedua. Selanjutnya, kita akan lakukan uji Z dengan memasukkan nilai X1, X2, dan X3 ke dalam fungsi Z. Sehingga dapat dimasukkan nilai X1, didapatkan nilai 0. Lalu untuk nilai X2 didapatkan nilai 90. Lalu untuk nilai X3 didapatkan nilai 0. Lalu nilai X didapatkan hasil senilai 45.000 dan nilai Z didapatkan hasil 45.000 yang nilainya sama dengan nilai RHS. Selanjutnya, pada perhitungan cara 2 baris ZC min CC, untuk nilai baris atas didapatkan dari nilai baris ZC min CC. Kemudian untuk nilai baris bawahnya, itu terdapat di baris kunci, yang dimana baris kunci tersebut didapatkan dari hasil X5 tadi, yang kita pilih sebagai baris kunci, dibagi dengan angka yang ada di baris X5, yang merupakan pertemuan antara kolom kunci dengan baris kunci.
yaitu senilai 14/5. Jadi untuk baris kuncinya sendiri yaitu 14/5 dibagi 14/5, 0 dibagi 14/5, 7/5 dibagi 14/5, min 3/5 dibagi 14/5, 1 dibagi 14/5, 0 dibagi 14/5, 30 dibagi 14/5. Lalu untuk angka yang di luar kurung itu didapatkan dari baris CJ min CJ yang terdapat di kolom kunci. Selanjutnya, untuk cara perhitungannya, yaitu min 200 dikurangi min 200 dikali 1 sama dengan 0, 0 dikurangi min 200 dikali 0 sama dengan 0, sampai dengan 45.000 dikurangi min 200 dikali 75 per 7, didapatkan hasilnya sebesar 330.000 per 7. Lalu untuk baris 1. Baris 1 pada baris atas didapatkan dari baris 1. Untuk baris bawah di dalam kurung didapatkan dari baris kunci. Lalu untuk angka di luar kurung itu didapatkan dari baris 1 yang terkena di kolom kunci. Untuk cara perhitungannya yaitu 2/5 dikurangi 2/5 dikali 1 sama dengan 0, 1 dikurangi 2/5 dikali 0 sama dengan 1, sampai dengan 90 dikurangi 2/5 dikali 75 per 7, sehingga didapatkan hasil 600 per 7. Baik, untuk baris ketiga sama dengan baris sebelumnya, yang mana baris atas diperoleh dari baris ketiga dan baris yang berada di dalam kurung diperoleh dari baris kunci. Untuk yang di luar kurung diperoleh dari baris ketiga yang terkena di kolom kunci. Untuk perhitungan masih sama, yaitu 13/5 dikurangi 13/5 dikali 1 sama dengan 0. Kemudian 0 dikurangi 13/5 dikali 0 sama dengan 0 sampai dengan 410 dikurangi 13/5 dikali 75 per 7 sama dengan 2.675 per 7. Setelah perhitungan dilakukan, diperoleh nilai ZJ min CJ yang baru. Nah, bisa kita lihat di baris CJ min CJ sudah tidak terdapat nilai negatif, maka dianggap perhitungan sudah optimal. Yang mana diperoleh X1 adalah 75 per 7, X2 600 per 7, dan X3 adalah 0. Nah, kemudian kita uji Z, yang mana kita masukkan nilai X1, X2, dan X3, yang mana 400 dikali 75 per 7 ditambah 500 dikali 600 per 7 ditambah 200 dikali 0. Yang hasilnya adalah 330.000 per 7 yang mana terbukti sama dengan nilai RHS. Dan kita dapatkan nilainya adalah X1 75 per 7 sama dengan 11 kilogram, X2 600 per 7 sama dengan 86 kilogram, dan nilai Z 330.000 per 7 sama dengan 47.142 rupiah. Dapat disimpulkan bahwa PT Unilever sebaiknya memproduksi sabun bubuk sebanyak 11 kilogram dan sabun batang sebanyak 86 kilogram agar diperoleh total keuntungan yang maksimal sebesar 47.142 rupiah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.